Saya memesan seorang wanita iblis di bar. Paha petirnya panjang, pinggangnya ramping, dan saya tidak bisa mengalihkan pandangan. Di dalam bilik, aku menatap wajah cantik wanita iblis itu. Agak sedikit gugup. Bagaimana kalau kita bersantai sebentar? Saya punya barang bagus. Wajah wanita iblis itu sedikit berubah. Kamu punya barang? Aku mengangguk berulang kali. Tentu saja saya punya. Kamu suka yang kuat atau yang lemah? Kamu menarik napas dalam-dalam. Semakin kuat semakin baik. Semakin aku merasa senang. Aku berbalik dan berjalan keluar dari bilik. 5 menit kemudian, aku dengan gembira memeluk anggur 82 tahun kesayanganku. Membuka pintu bilik. Dalam sedetik, ujung pistol sedingin es menempel di dahiku. Wanita iblis itu menatapku dengan muram. Jangan membodohi saya dengan narkoba. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku memeluk anggur di pelukanku. Semua orang terkejut. Tanpa sadar aku berkata. Bersulang, suasana di dalam bilik langsung menjadi sunyi senyap. Aku menatap pistol itu. Dia menatap anggur di pelukanku. Kami berdua menggertakkan gigi geraham belakang secara bersamaan. Selama lebih dari 10 detik. Wanita iblis itu akhirnya mengucapkan sepatah kata dari sela-sela giginya. Inikah yang kamu maksud? Aku terkejut dan merasa dianiaya. Lalu apa lagi? Wajah cantik wanita iblis itu sedikit tegang. Jangan membodohi saya. Apa hubungannya anggur ini dengan kuat atau tidaknya? Aku semakin merasa dianiaya. Pak, apakah kamu belum pernah minum minuman keras? Jika rokok dan alkohol tidak dianggap kuat, lalu apalagi yang dianggap kuat? Atau kamu coba saja. Aku dengan hati-hati memberikan anggur itu ke depan. Aku tidak berbohong padamu. Pak, coba saja seteguk dan kamu akan tahu seberapa kuatnya. Jujur, wanita iblis itu menarik napas dalam-dalam. Sekarang aku bertanya dan kamu menjawab. Jangan banyak bicara. Aku mengangguk patuh. Dia menatapku, sebutkan nama. Sebutkan semua tujuanmu datang ke sini. Aku mencibir. Kehujanan. Mahasiswa yang baru lulus datang ke tempat ini untuk mencari kesenangan bukanlah seorang Sir, atau hanya orang biasa. Paling banter hanya sering datang ke bar. Benar-benar bukan orang jahat. Benarkah? Wanita iblis itu sedikit menyipitkan mata. Karena kamu pelanggan tetap. Apakah kamu tahu selain rokok dan alkohol? Apakah di bar ini ada barang terlarang atau yang membuat ketagihan? Aku berpikir selama 2 detik. Dan menarik napas dingin. Jangan bilang, memang ada keributan di luar. Lantai pun bergetar. Aku membawa wanita iblis itu. Melewati kerumunan. Berjalan dengan hati-hati ke belakang. Mau kemana ini? Tanya wanita itu. Moncong pistol masih menempel di pinggangku. Sebaiknya kamu jangan macam-macam. Mana berani aku? Aku memasang wajah pahit. Sentuhan di pinggang belakang terlalu jelas. Bisakah polisi jangan menempel padaku? Aku benar-benar takut pistolnya meledak. Wanita iblis itu mendengus pelan. Kamu akan baik-baik saja jika jujur. Aku hanya bisa diam. Melanjutkan jalan. Terus berbelok-belok sampai akhirnya. Di sebuah tikungan berhenti di depan pintu hitam, disinilah tempatnya. Wajah wanita iblis itu menjadi suram. Mengangkat dagunya ke arahku, buka pintunya. Saat aku hendak mengulurkan tangan, dia tiba-tiba berkata, "Tunggu." Dia menghela napas. Sedikit melonggarkan cengkeramannya pada pistol. Sudahlah. Kamu mendekatlah padaku. Karena kamu berjasa melaporkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, aku akan berusaha melindungimu. Aku menggaruk kepala, seharusnya tidak ada bahaya besar, kan? Wanita iblis itu berkata dengan nada meyakinkan, berani melakukan. Bisnis seperti ini tidak menghargai nyawa. Sama sekali tidak menganggap orang lain penting. Aku langsung bersembunyi di belakangnya. Kalau begitu, kamu saja yang membuka pintunya. Wanita iblis itu menghela napas pelan. Detik berikutnya langsung menendang pintu hitam.
Mengangkat pistol dan berteriak, "Jangan bergerak." Tempat apa ini? Masa di dapur mana lagi? Aku menjulurkan kepala dari belakangnya. Melihat dapur yang kosong, aku merasa lega. Sudah kubilang tidak ada bahaya, kan? Sekarang bukan jam makan. Dapur kosong? Wajah model wanita itu pucat pasi. Kau mempermainkanku. Tidak. Aku buru-buru melambaikan tangan menjelaskan. Petugas? Kau tidak tahu bar ini juga menjual makanan. Terutama udang karang pedas yang dibuat oleh Master Wu. Rasanya luar biasa. Kalau sehari tidak makan terasa kurang. 2 hari tidak makan jadi gila, 3 hari tidak makan seperti menggaruk-garuk hati dan... Jadi, aku menduga udang karang ini pasti ditambahkan sesuatu. Mungkin saja barang terlarang yang kau sebutkan. Apalagi dugaanku ini bukan isapan jempol belaka. Temanku pernah bekerja paruh waktu di sini. Melihat dengan mata kepala sendiri Master Wu menambahkan bubuk tak dikenal ke dalam kaleng bumbu. Setelah selesai berbicara, aku melirik wajah iblis wanita jelek itu. Melihat wajahnya sedikit hijau, aku buru-buru bertanya pada petugas, "Kau jangan-jangan pernah memesan udang karang di sini juga ya?" "Aku memesanmu?" Iblis wanita iblis itu menutup matanya dengan keras. Saat membukanya lagi, nada bicaranya sangat rendah. "Baiklah. Kau mencariku untuk melihat apakah ada barang terlarang." Aku segera menggosok-gosokkan tangan. Dengan santai membuka lemari es makanan di sampingku. Detik berikutnya, pandanganku benar-benar membeku. "Bagaimana? Sudah melihat barang terlarang yang kau idam-idamkan?" Iblis wanita itu mencibir. Dengan nada mengejek, "Coba katakan aditif berbahaya macam apa yang ada di dalamnya." Tanganku gemetar. Penutup lemari es itu jatuh ke samping. Memperlihatkan wajah manusia yang terdistorsi di dalamnya. Aditif berbahaya. Tidak ada orang, tapi ada kalimat, 20 menit kemudian. Bar yang remang-remang diterangi oleh lampu panggung. Aku duduk di dalam kotak dan tanganku masih terus gemetar. "Kau baik-baik saja?" Suyurong membuka pintu dan masuk. Melihat keadaanku, dia mengerutkan bibirnya. "Maaf. Aku juga tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi." Aku melambaikan tangan dengan lemah. Suyurong mendekat beberapa langkah. Meletakkan barang di tangannya di depanku. Ternyata coklat panas dan sandwich. "Kudengar kau terkejut. Makan sesuatu yang manis bisa menenangkanmu." Dia menyentuh hidungnya. Agak tidak nyaman. Anggap saja ini permintaan maaf atas kecerobohanku malam ini. Aku mencium aromanya. Mengulurkan tangan untuk mengambil sedotan. Tapi tanganku terlalu gemetar. Aku merobeknya lama sekali. Bungkusnya pun tidak terbuka. Suyurong tidak tahan melihatnya. Mendekat. Membantuku merobek sedotan. Memasangnya. Dan menyodorkannya ke bibirku. "Minumlah." Aku perlahan-lahan menunduk dan baru menggigit sedotan untuk menyesapnya. Seorang petugas polisi mendorong pintu masuk. Apakah Suyurong sudah selesai? Ternyata polisi wanita berpakaian preman ini bernama Suyurong. Namanya cukup bagus. Suyurong menyerahkan coklat panas kepadaku. Memastikan aku memegangnya dengan kuat sebelum berbalik. "Ada apa?" Petugas polisi rekan mengatakan. Identitas korban telah dikonfirmasi sebagai pemilik bar, Lee Man-ki. TKP pertama seharusnya adalah dapur. Kami menemukan sisa-sisa darah. Sebenarnya, ketika membuka lemari es tadi, aku sudah mengenali wajah itu. Tapi sekarang mendengar berita yang dikonfirmasi, perasaanku masih tenggelam. Suyurong menyadari. Ekspresiku tidak benar. Menunduk melihatku tidak nyaman. Aku mengerutkan bibir. Tidak, hanya saja aku dan Lee Man-ki cukup akrab. Suyurong menepuk pundakku. Sebagai penghiburan, dan kepada petugas polisi lainnya. Tiba-tiba berkata, "Tuan Lin, bisakah Anda secara spesifik menjelaskan seberapa akrab Anda dengan Bos Lee?" Suyurong mengerutkan kening. "Apa maksudnya?"
Petugas polisi mengeluarkan tas barang bukti. Berisi seutas tali merah. Kami menemukan tali merah ini pada orang yang meninggal. Karyawan bar berkata. Terakhir kali mereka melihat tali merah semacam ini adalah padamu. Tuan Lin, bisakah Anda menjelaskan? Mengapa barang Anda ada pada orang yang meninggal? Wanita ini mencuri barang-barangku. Tidak. Aku tanpa sadar menyentuh pergelangan tanganku sejenak. Tetapi tali merahku masih ada di tanganku. Su Yurong meraih pergelangan tanganku. Mendekat untuk melihat dan membandingkan kedua tali merah itu. Sebuah perbandingan perbedaan. Sangat jelas. Ukiran kayu di talimu adalah ingot kecil. Ukiran di tali limanki adalah bunga persik. Su Yurong mendongak. Bertanya padaku. Apakah ada arti dari tali merah ini? Aku melihat dengan seksama. Dan memastikan kedua tali merah itu didapatkan dari tempat yang sama. Lalu menjelaskan bahwa ini didapatkan dari kuil sosial. Aku meminta kekayaan, mungkin Limanki meminta bunga persik. Hei! Tidak benar. Tiba-tiba aku teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Limanki punya pacar. Sudah cukup lama. Mengapa dia masih meminta bunga persik? Su Yurong dengan santai berkata mungkin. Itu adalah model pasangan. Tetapi aku menggelengkan kepala. Ini adalah permohonan. Setelah tali merah mengabulkan keinginan. Harus dilepas. Su Yurong mendengar ini dan melihat lagi tali merahku. Jadi ingat kecilmu, aku agak susah berkata-kata. Benar-benar membuka luka lama. Bukankah aku belum kaya? Su Yurong mengatupkan bibirnya. Tidak bisa menahan diri. Berpikir bahwa rekan kerja akan menghubungi pacar Limanki. Apakah Anda memiliki petunjuk lain? Su Yurong bertanya lagi padaku. Tidak ada CCTV di dapur belakang. Limanki adalah objek investigasi utama kami. Kematiannya membuat banyak hal menjadi rumit. Investigasi utama? Aku berkedip. Apakah ini terkait dengan barang-barang terlarang yang kamu cari? Su Yurong mendengus pelan. Ya. Jadi pikirkan baik-baik. Jangan membahas dapur dan malatang lagi. Aku terlambat menyadari ada yang tidak beres. Sejauh yang aku tahu, Limanki sangat bersih. Su Yurong terdiam sejenak. Jadi kenapa dia meninggal di dapur? Aku semakin bingung. Seseorang yang bersih. Bagaimana bisa pergi ke dapur yang berminyak dan kotor? Dalam ingatanku, Limanki sangat bersih. Tidak pernah pergi ke dapur belakang. Dia biasanya tinggal di kantor lantai 2. Paling banyak duduk di bar di lantai 1. Kapan dia pernah masuk dapur menjadi masalah? Membuat Su Yurong juga terdiam. Dalam perjalanan pulang, dia masih memegangi dagunya dan berpikir. Aku menepuk lengannya. Inspektur Lu, Su Yurong tersadar. Menginjak pedal gas di tengah suara klakson mobil di belakang. Masih memikirkan kasus? Aku menguap. Harus menggabungkan kerja dan istirahat. Ajie, Su Yurong menatapku. Dengan alis berkerut. Apa yang akan kamu lakukan di rumah? Tidur? Aku merasa aneh. Lalu apa lagi? Kalau tidak tidur, hari akan segera terang. Su Yurong mendengus. Mengulurkan tangan dan menyodok pinggangku. Jangan tidur, tetaplah terjaga. Aku meraih tangannya. Kenapa? Su Yurong melirikku, tidak tahu. Sebaiknya jangan tidur dalam 8 jam terakhir. Mudah terkena neurastenia. Aku tertegun sejenak. Ada juga pepatah seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Aku menatapnya dari atas ke bawah. Nada bicaranya sedikit menggoda. Harus ada sesuatu yang merangsang agar aku tidak mengantuk. Inspektur, Su Yurong menatapku. Ujung matanya memerah. Nada bicaranya agak berat. Apa yang dianggap merangsang? Tatapanku jatuh ke pinggang dan perutnya. Aku tersenyum. Tentu saja kata-katanya belum selesai. Nada dering ponsel tiba-tiba berbunyi. Kata-kata saya terputus. Jadi saya harus kembali ke kursi dengan patuh. Su Yurong menghela napas lega.
Mengangkat telepon, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Akhirnya dia memutar setir. Langsung kembali ke jalan semula. Mau kemana? Aku bertanya-tanya. Suyuro melirikku. Dengan makna mendalam, apa yang kau inginkan? Kegembiraan akan datang. Kami menerima petunjuk. Seseorang melihat deskripsi penampilan orang mencurigakan yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Sepertinya agak mirip denganmu. Oke. Baru saja dibersihkan dari kecurigaan menyembunyikan narkoba, sekarang menjadi pembunuh. Aku duduk di kursi penumpang dan menyerah pada diriku sendiri. Tertawa? Apa? Suyuro menatapku. Dengan nada santai, tidak berniat menjelaskan? Aku terdiam dalam hati. Tetapi memasang ekspresi sedih di wajahku. Mendekat dan membungkuk. Pak! Orang lain tidak tahu. Apa kau tidak tahu? Sepanjang malam aku menggodamu. Ehem. Aku mengobrol denganmu. Mana ada waktu untuk membunuh orang? Suyurong terkekeh. Hasil otopsi belum keluar. Waktu kematian belum ditentukan. Kau belum bisa sepenuhnya terbebas dari kecurigaan. Tapi aku rasa bukan kau pelakunya, mataku berbinar. Berpura-pura tersentuh, kakak. Aku tahu kita tidak mengobrol dengan sia-sia. Suyuro mendengus, jangan lakukan itu. Aku rasa kau bukan pembunuhnya. Karena luka fatal korban berada di dada. Jantung ditusuk pisau, sekali tusuk langsung mati. Orang biasa sulit melakukan itu. Aku berdecak, sangat kejam. Sepertinya bukan dendam biasa. Tapi karakter Lee Man Ki lumayan. Aku belum pernah mendengar tentang musuh besar. Mobil melaju kembali ke kantor polisi. Setelah turun dari mobil, aku mengikuti Suyurong ke ruang interogasi. Segera bertemu dengan informan. Ternyata adalah Kokiwu dari dapur belakang. Kamu tidak jujur. Malah menjebakku bertemu kenalan. Aku langsung panik. Padahal aku memesan malatang MU setiap minggu. Kamu malah bilang aku pelakunya. Wu Gang kaget. Cepat melambaikan tangan. Bukan aku. Aku hanya bilang melihat seorang pemuda kurus dan tinggi. Berambut pendek. Mana ada bilang itu kamu? Aku tertawa marah. Bukankah itu menggambarkanku? Deskripsinya terlalu umum. 5 dari 10 pemuda berpenampilan seperti itu. Suyuro menghiburku. Kami sedang memeriksa rekaman CCTV koridor dekat dapur belakang. Seharusnya ada petunjuk. Saat sedang berbicara, ada petugas polisi muda berlari melapor hasil otopsi. Hasilnya sudah keluar. Waktu kematian sekitar pukul 9 sampai 10 malam. Hatiku terasa berat. Pada jam itu aku belum menemui Suyurong. Dengan kata lain, aku memang tidak punya alibi. Dan Departemen Teknis menemukan setengah sidik jari di kerah mayat. Petugas melihatku dan berkata kepada Kapten Wu Gang. Sidik jari orang-orang terkait harus diambil untuk dibandingkan. Suyurong mengangguk. Menatapku dan berjalan. Bawa kamu untuk mengambil sidik jari dulu. Hasil sidik jari akan keluar dengan cepat. Paling lama 1 jam. Aku duduk di luar ruang pemeriksaan. Menunggu Suyurong membelikanku roti dan air minum. Untuk mengisi perut dulu. Kantin baru buka setengah jam lagi. Xie Jie datang menghampiriku. Malah menunjukmu minum air putih, kenapa? Suyurong awalnya berdiri di sampingku. Melihatnya? Membungkuk melihatku? Khawatir? Hasilnya merugikanmu. Aku menggelengkan kepala. Menguap? Terlalu mengantuk? Tidak nafsu makan. Suyurong tersenyum. Mengangkat tangannya dan mengacak-acak rambutku. Aku menemukan hatimu sangat besar. Orang lain yang masuk daftar tersangka sangat cemas. Kamu malah baik. Masih bisa mengantuk? Aku semakin mengantuk karena usapannya. Menyipitkan mata. Pokoknya ada kamu. Aku cemas. Apa? Gerakan Suyurong berhenti sejenak.
3 jam lalu aku masih menodongkan pistol ke arahmu. Sekarang kamu begitu percaya padaku. Aku tidak bisa menahan diri untuk menatapnya dari atas ke bawah. Berhenti selama 2 detik di tubuhnya yang berlekuk-lekuk. Menodongkan pistol ke arahku melihatmu. Tidak punya mata untuk tidak mempercayaiku. Tapi aku berbeda. Aku punya mata yang bagus. Pandangan mengikuti penampilan. Ini yang disebut punya mata yang bagus. Su Yourong tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, haruskah aku mencoba untuk tidak mengecewakanmu? Dia berkata sambil duduk di sampingku, suhu tubuhnya menyebar melalui pakaian. Aku merasa mulutku kering tanpa alasan. Dan meneguk air lagi. Beberapa hari ini suhu turun. Kurangi minum air dingin. Su Yourong menahan botol airku. Jika kamu benar-benar mengantuk, berdirilah dan berjalan-jalan. Tunggu 8 jam lagi baru tidur. Tidak apa-apa. Aku menguap lagi. Tanpa sengaja menjatuhkan roti. Tanpa sadar berbalik untuk mengambilnya. Tetapi bertabrakan dengan Su Yourong yang juga membungkuk. Wajahku terkubur tepat di dadanya. Brengsek. Sentuhan ini, Lin Yu, Su Yourong terkejut. Cepat mengulurkan tangan untuk menarikku menjauh. Kamu menabrak kemana? Aku benar-benar bodoh. Orang baik sepertinya sangat nyaman. Apakah kamu sengaja? Kata-kata Su Yourong tiba-tiba berhenti. Melihat wajahku. Gerakannya semakin panik, jangan menatapku lagi. Kenapa telingamu begitu merah? Di hari yang begitu dingin. Telinga merah bukankah itu normal? Jangan bergerak. Su Yourong berdiri di depanku. Memegang handuk dingin dan menempelkannya di dahiku. Mengertakkan gigi. Mata jangan melihat ke tempat yang tidak seharusnya. Melihatku sedih. Aku hanya melihat lurus ke depan. Su Yourong menarik napas dalam-dalam. Aku bisa melihat dengan jelas lekukan leher dan bahunya. Wah. Tubuh Pak benar-benar bagus. Aku tanpa sadar menelan ludah dan kehujanan. Su Yourong menggertakkan giginya. Tiba-tiba mengulurkan tangan dan memasukkan jari-jarinya yang dingin ke tengkuku. Sial. Aku dengan sigap melompat. Ubun-ubun. Langsung mengenai dagunya. Terdengar suara benturan yang tumpul. Aku memegangi kepala. Su Yourong memegangi dagunya. Keduanya meringkuk kesakitan di koridor. Akibatnya Su Yourong keluar. Apa yang kalian lakukan? Pintu ruang pemeriksaan terbuka dan seorang teknisi berjubah putih keluar. Terkejut melihat posisi kami. Bertanya dengan hati-hati. Ini gerakan menangkap yang baru. Aku merasa suaranya familiar. Menahan sakit kepala. Setelah melihat dengan jelas teknisi berkacamata, aku terkejut. Liu Lei ternyata teman kuliahku. Liu Lei. Melihatku juga sangat terkejut. Lin Yu. Kenapa kamu di sini? Dia melihatku dan kemudian melihat ke wajah yang tidak senang. Ekspresi Su Yourong menjadi serius. Kamu melakukan kesalahan. Mengaku saja. Aku melambaikan tangan. Biarkan dia bicara dulu. Bagaimana hasil perbandingan sidik jari? Bukan aku kan? Liu Lei menggelengkan kepala. Bukan, aku menghela napas lega. Belum sempat pamer ke Su Yourong. Aku mendengar Liu Lei melanjutkan. Tepatnya. Beberapa sidik jari yang dikirimkan cocok dengan Su Yourong, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit di dagunya. Dia mengerutkan kening dan tidak bertanya. Memastikan Liu Lei bersenandung setuju. Meskipun aku seorang pekerja magang, aku tidak akan melakukan kesalahan dalam pekerjaan dasar seperti perbandingan sidik jari. Alis Su Yourong semakin berkerut. Mengulurkan tangan dan menepuk kepalaku. Tunggu aku di sini, aku akan melapor. Aku memegangi kepalaku. Kepalaku masih sakit. Su Yourong tersenyum mendengar ini. Menarik pergelangan tanganku dan menyentuhkannya ke dagunya. Impas. Kulit di dagunya sangat lembut. Jari-jariku tanpa sadar mengepal. Ujung jariku melewati sudut bibirnya. Sentuhan hangatnya berlalu begitu saja.
Cih, cih, cih. Sadarlah. Liu Lei berada di depanku. Melambaikan tangan. Orang-orang sudah pergi jauh. Aku sadar kembali. Sedikit malu. Berdehem dan mengalihkan topik pembicaraan. Liu Lei sudah magang di biro kota. Liu Lei. Berseru. Mana mungkin? Aku hanyalah pekerja magang outsourcing di pusat identifikasi. Dia berkata dengan sedikit penasaran. Kasus besar apa ini? Begitu menyebutkan ini, aku langsung bergosip. Merangkul bahunya. Apakah kamu masih ingat bertempat kamu pernah bekerja sebagai pengawas dulu? Pemiliknya meninggal. Liu Lei terkejut. Li Manqi. Dia orang yang baik. Bagaimana dia bisa meninggal? Aku menghela napas, ya. Dan meninggal di dapur belakang. Tidak ada kamera pengawas. Mencari pembunuhnya seperti mencari jarum dalam jerami. Liu Lei berpikir sejenak dan berkata, terakhir kali aku pergi mengawasi selama liburan musim panas. Aku melihat Li Manqi dan pacarnya bertengkar. Sepertinya ada yang berselingkuh. Wajahnya sangat galak. Pacarnya juga mengucapkan kata-kata kasar. Ketika objek disebutkan, tiba-tiba aku teringat akan tali merah keberuntungan di tangan Li Manqi. Mungkinkah dia putus dengan pacarnya? Dan meminta keberuntungan untuk menemukan hati yang baru? Kami berdua berjalan sambil mengobrol. Baru saja keluar dari pusat identifikasi. Tidak jauh terlihat Su Yorong berjalan dengan cepat. Wajahnya tidak terlihat baik. Ada apa? Aku melihatnya dan entah kenapa merasa sedikit gelisah. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Su Yorong menatapku. Dengan tatapan tajam. Kami telah memeriksa rekaman CCTV bar satu persatu. Dan menemukan orang yang mencurigakan yang dikatakan oleh Master Wu. Bentuk tubuh dan pakaiannya sangat mirip denganmu. Lin Yu, aku butuh penjelasanmu. Awalnya aku masih bertanya-tanya. Seberapa miripnya? Sampai dibawa ke kantor dan melihat rekaman CCTV. Aku benar-benar tercengang. Celana jeans ini. Hoodie hitam ini. Rambut pendek ini, bukankah ini aku? CCTV ini berada di koridor dekat lantai dansa, sekitar 3 atau 4 meter dari dapur belakang. Ditambah orang itu memakai topi. Sehingga tidak terlihat jelas fitur wajahnya. Wu Gang juga dipanggil untuk melihat CCTV. Sambil menunjuk ke sosok itu, dia mengangguk. Benar. Itu dia sekitar pukul 9 malam. Setelah aku berterima kasih atau merokok di pintu belakang. Aku melihat pemuda ini. Berjalan ke arah dapur belakang. Su Yorong mengerutkan kening. Siapapun bisa masuk ke dapur belakang. Kenapa kau tidak menghentikannya? Wu Gang melirikku. Sambil menunjuk pakaianku, dia mencibir. Aku pikir itu Tuan Lin? Tuan Lin adalah pelanggan tetap. Dia juga akrab dengan Bos Li. Aku pikir dia pergi ke gudang anggur di sebelah dapur belakang. Untuk mengambil anggur yang disimpannya. Su Yorong menatapku. Dari jam 9 sampai jam 10. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Dia sudah menanyakan pertanyaan ini kepadaku sebelum perbandingan sidik jari. Aku tak berdaya, kau bertanya 100 kali pun jawabannya akan tetap sama. Saat itu aku sedang berjalan-jalan di jalan bar. Tidak membunuh siapapun. Juga tidak ada saksi. Mengerutkan keningnya dalam-dalam. Menatapku lekat-lekat selama beberapa detik. Berbalik menghadap petugas polisi yang mengoperasikan komputer. Mengangkat dagunya. Potong semua gambar yang memiliki sosok ini. Perbesar dan perlambat. Aku tertegun sejenak. Menatapnya dengan sedikit terkejut. Jika bukan kamu, kamu mencari perbedaannya. Menatapku dari atas ke bawah. Aku berbalik dan melihat layar lagi. Bahkan jika mereka kembar. Mereka tidak mungkin sama persis. Jika seseorang menirumu, pasti ada celah. Mendengar suaranya yang tenang. Aku juga merasa lega. Mataku tertuju pada sosok di layar. Semakin kulihat, semakin terasa aneh. Video beberapa detik diputar berulang-ulang. Tepat ketika semua orang mulai pusing melihatnya.
Aku tiba-tiba bertepuk tangan. Bukankah itu aku? Segera menoleh untuk melihatku, bagaimana aku membuktikannya? Aku terdiam sejenak. Melihat sekeliling dan ada rekan wanita lain yang tampak malu. Menatap tatapannya yang bingung. Aku mengumpulkan keberanian untuk meraih pergelangan tangannya. Melihatnya berjalan keluar dari kantor. Tapi aku bisa menunjukkan ini hanya padamu, datang ke bar. Aku tidak berpakaian terlalu tebal, hoodie hitam dan celana jeans agar mudah bergerak. Mencari tempat yang sunyi. Aku mulai menanggalkan pakaianku. Dengan cepat mengulurkan tangan dan menekan tanganku. Apa yang kamu lakukan? Aku meronta. Apalagi yang bisa kulakukan? Membersihkan kecurigaan. Kau juga tidak bisa seperti ini. Mengerutkan keningnya sedikit. Jangan menanggalkan pakaianmu. Apa-apaan ini? Kedua tanganku ditahan olehnya. Jadi aku hanya bisa menggosokkan dahiku ke wajahnya untuk melepaskan tangannya. Sekarang bukan waktunya untuk mempermasalahkan ini. Aku benar-benar ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tampak curiga? Benarkah? Aku segera mengangguk. Memanfaatkan momen ketika dia melepaskan tangannya. Tidak melepas pakaian. Hanya menggulung lengan bajuku hingga siku. Aduh. Jangan melihatnya. Su Yourong. Matanya tertutup rapat. Saya polisi. Sama sekali tidak omong kosong ini. Aku langsung menekan tangannya di lenganku. Aku akan membiarkanmu melihat tato di lenganku. Su Yourong tertegun sejenak. Perlahan membuka matanya. Aku menunjuk tato palu hitam di lenganku. Aku tersiram air panas saat masih kecil dan memiliki bekas luka. Beberapa waktu lalu aku ingin menutupi bekas luka itu, jadi aku menato ini, dan Su Yourong tidak lagi memasang wajah tegang. Membungkuk setengah. Perhatikan baik-baik, kamu tidak bisa menunjukkan tato hoodie MU. Aku menurunkan lengan bajuku. Memberinya jentikan jari. Kuncinya ada di rekaman pengawas ini. Saat aku berjalan ke sudut, aku tersandung karpet. Lengan terangkat. Aku mengingat rekaman pengawas. Meniru dan mengangkat lenganku. Lengan hoodie itu meluncur ke atas. Memperlihatkan sedikit ujung tato. Lihat, aku bisa memperlihatkannya dengan mengangkat lenganku. Tetapi orang di rekaman pengawas itu bersih dan yakin. Orang di rekaman pengawas itu bukan aku. Aku dan Su Yourong sama-sama menghela napas lega. Aku bercanda sambil tersenyum. Kenapa kamu begitu gugup? Su Yourong memberiku jaketnya lagi. Tidak perlu pergi ke pusat penahanan lagi di masa mendatang. Melihatmu cukup hemat tenaga. Aku memutar mataku. Aku tidak bisa menahan diri untuk mendesi segera setelah aku berdiri tegak. Su Yourong tanpa sadar menahan. Ada apa? Terkilir, bukan? Aku mengerutkan kening dan menyentuh punggungku. Pakaian. Sepertinya ada sesuatu yang menusukku di dalam. Tangan Su Yourong masuk dari bawah jaket. Kalau begitu aku meraba ke belakang. Tetapi pertama-tama meraih tangannya. Sentuhan hangat menyebar ke telapak tangan. Detik berikutnya dia meraih tanganku. Menekannya di punggungku di sini. Suara Su Yourong agak pelan. Hatiku bergetar. Menoleh dan menabrak matanya yang hitam pekat. Jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Aku menggerakkan bibirku untuk waktu yang lama sebelum aku nyaris tidak bisa berbicara. Sepertinya bajingan itu ada di mana? Raungan tiba-tiba meledak di koridor. Detik berikutnya pintu ruang istirahat ditendang terbuka. Seorang pria dari keluarga Chuan masuk dengan agresif. Melihatku, sorot matanya langsung dingin. Mengangkat tangannya hendak memukul. Akulah anak kecil ini. Kaulah yang membunuh Manki. Tentu saja aku tidak akan berdiri dan dipukuli. Secara tidak sadar mundur. Su Yourong juga tepat waktu mengulurkan tangan dan menarikku ke belakangnya. Menghindari tinju pria itu. Kau siapa? Kenapa memukul orang? Aku bingung. Jika bukan karena Su Yourong yang menahanku, aku pasti akan berdebat dengannya dengan jelas. Kau masih punya muka untuk bertanya siapa aku? Pria itu berteriak.
Ketika kau menggoda wanita orang lain, kenapa tidak pengecut seperti ini? HMPH. Aku sangat marah. Siapa yang menggoda orang lain? Aku baru bertemu dengan orang yang membuatku jatuh cinta tadi malam. Baru hari ini aku menggandeng tangannya. Bahkan belum berciuman. Aku menggoda siapa? Setelah kata-kata itu diucapkan, aku merasakan tangan Suyourong yang melingkari pinggangku. Mengencang, jangan bicara sembarangan. Jika dia tidak mengingatkanku. Aku lupa begitu aku berbicara, itu membangunkanku. Aku langsung menjulurkan kepala dari belakangnya. Memegang pergelangan tangannya. Membawanya ke depan. Bawa dia? Kau bilang dia wanitamu? Pria itu tertegun sejenak. Bukan, aku lebih marah. Lalu aku menggoda siapa? Aku hanya tertarik padanya seorang diri. Wajah Suyourong langsung memerah. Dengan suara rendah memanggilku Lin Yu. Aku menyuruhnya untuk mundur. Jangan mengganggu aku untuk terus berhadapan dengan pria itu. Katakan dengan jelas siapa wanitamu. Aku akan meminta detektif swasta untuk menyelidikinya. Aku pasti akan menguliti pasangan anjing dan wanita itu. Pria itu melihat emosiku yang begitu bersemangat. Tidak seperti nada yang dibuat-buat, nadanya sedikit mereda. Tidak perlu kamu menyelidiki. Dia sudah membayar harganya. Aku juga sudah tenang. Apa maksudmu? Pria itu merapikan diri. Li Jiake menunduk. Nama keluarga saya adalah Chen. Nama saya Chen Zheyu. Adalah pacar Li Manqi. Li Manqi. Aku terdiam beberapa detik sebelum dengan kaku mengeluarkan sebuah kalimat. Maaf. Turut berduka cita. Chen Zheyu menggelengkan kepalanya. Dengan tatapan dingin. Aku tidak sedih. Li Manqi berkhianat. Aku berhubungan dengan orang lain. Dia mati. Memang pantas. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa melihat Suyourong. Suyourong menarikku ke sisinya sebelum berbicara. Begitu masuk kantor polisi, Tuan Chen langsung berteriak ingin membunuh. Seolah yakin bahwa orang ketiga ada di kantor polisi. Bagaimana kamu tahu? Chen Zheyu terdiam sejenak dan mengerutkan kening. Aku dengar dari karyawan bar. Mereka bilang polisi membawa seorang pemuda yang diduga sebagai pembunuh. Pasti kekasihnya itu. Suyourong sedikit menyipitkan mata. Kenapa kamu merasa orang ketiga akan membunuh? Chen Zheyu mendengus dingin. Kenapa lagi kalau bukan karena uang? Kudengar Li Manqi memasukkan bajingan itu ke dalam surat wasiatnya. Itu sudah cukup untuk membuatnya punya niat. Suyourong tidak menjawab. Menyuruh petugas polisi lain membawa Chen Zheyu untuk mengambil sidik jari. Ruang istirahat menjadi sunyi. Aku melihat Suyourong. Apa menurutmu dia bisa? Suyourong mengangguk. Tatapannya tertuju padaku. Apa kamu tidak merasa postur tubuhnya agak mirip denganmu? Aku terkejut. Bentuk tubuh dan gaya rambutnya mirip, gaya berpakaian. Juga mudah ditiru, Suyourong menyipitkan mata. Dari sikapnya terhadap Li Manqi. Kebenciannya tidak ringan. Mungkinkah dia membunuh Li Manqi lalu menjebak orang ketiga? Aku ikut berpikir. Tiba-tiba aku tersentak kaget. Dan aku cukup kenal dengan Li Manqi. Dan kami berdua memakai tali merah. Tidak heran dia mengira aku adalah selingkuhannya itu. Suyourong tiba-tiba tertawa. Dengan nada bicara yang santai. Tentu saja kamu bukan orang ketiga. Mungkinkah seseorang tadi berkata dengan mulutnya sendiri? Hanya tertarik padaku. Saat dia berbicara, senyum di ujung matanya semakin dalam. Lin Yu. Apakah bajumu benar-benar menusuk? Setelah kata-kata itu, wajahku langsung terasa panas. Mengangkat tangan dan dengan kasar meraba jaket di punggungku. Dengan keras kepala berkata, tentu saja. Menusuk, tidak percaya coba sentuh sendiri. Entah label apa. Terus menusukku. Suyourong mengangkat alisnya. Dan benar-benar mengulurkan tangannya. Baiklah. Aku menyentuh hatiku.
Mengikuti gerakannya, berdetak semakin cepat. Tepat ketika tangannya akan menyentuh punggungku. Aku buru-buru mundur. Baiklah, baiklah. Aku salah. Sebenarnya hanya menusuk alis. Tangan Su Yourong menggantung di udara selama beberapa detik. Menyalahkan. Perlahan menariknya kembali. Baiklah. Aku diam-diam melihat ekspresinya. Kenapa dia masih tidak senang? Setelah berpikir selama 2 detik. Aku tiba-tiba maju dan meraih tangan Su Yourong. Menekannya di punggungku dengan murah hati dan berkata, sentuh saja. Wajah Lin Yu Su Yourong langsung memerah, tangannya menarik diri seperti tersengat listrik, dan mundur 2 langkah. Kamu benar-benar aku berkedip. Bukankah kamu tadi ingin menyentuh? Aku sudah mengaku salah. Kamu masih tidak senang. Telinga Su Yourong memerah hingga meneteskan darah. Tidak, tidak bisa sefrontal ini. Aku maju mendekat. Membungkuk dan meniru. Jadi kau mengakuinya. Kau tadi ingin menyentuh punggungku. Su Yourong membuka mulutnya lama dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya semakin memerah. Aku tidak peduli dengan kegelisahannya. Melanjutkan. Karena aku sudah begitu jujur. Petugas Su, bukankah seharusnya kau membalas budi? Su Yourong dengan enggan menggelengkan kepala. Apa? Pandanganku perlahan bergerak ke atas. Belum sempat mencapai tubuh bagian atasnya. Daguku sudah dicubitnya dengan lembut. Ujung jari Su Yourong agak dingin. Dengan telinga memerah berpura-pura tenang. Masih melihat ke atas, aku menatap pantatnya yang indah. Melihat ke sini juga boleh. Sambil berkata, aku mengulurkan tangan dan mengayunkannya di depan pinggang dan perutnya. Mendongak menatapnya dengan sengaja berpura-pura tidak bersalah. Aku sudah begitu murah hati. Su Jingrong tidak menghiraukanku. Jadi biarkan aku menyentuhmu. Kupikir Su Yourong akan terus mengangguk. Tak kusangka dia benar-benar mengangguk. Baiklah. Aku menyentuh begitu cepat. Aku tertegun sejenak, tanganku sudah jujur menempel. Kulit di bawah tanganku terpisah oleh pakaian. Bisa merasakan suhu yang hangat. Seiring dengan napasnya, konturnya menjadi semakin jelas. Aku merasa sangat nyaman. Baiklah. Aku menjerit dalam hati. Tapi di wajahku aku berpura-pura tenang. HMPH, lumayan juga. Lumayan? Su Yourong menyipitkan mata. Bagaimana? Pernah disentuh yang lebih baik? Aku tertegun sejenak. Menggelengkan kepala. Tidak. Su Yourong sedikit tidak senang dan maju setengah langkah. Kenapa tertegun? Memikirkan sentuhan orang lain? Aku tersenyum dan mencubitnya. Wajahnya tidak merah, dia menelan ludah dan segera mengalihkan pandangannya. Kenapa ada 2 suara keras, gedebuk-gedebuk? Pintu ruang istirahat diketuk. Suara polisi terdengar. Ada kabar dari lab? Su Jingrong dengan enggan menarik wajahnya yang merah dari tanganku. Li dari kompi pakaian? Dia datang untuk mengurus urusan yang sebenarnya. Aku juga tidak enak untuk membuat keributan lagi. Dengan enggan menarik tanganku. Sambil bertanya kabar apa. Su Yourong tidak menyembunyikannya. Aku menyuruh orang mengirim semua barang di dapur belakang ke lab untuk diuji. Kau juga pernah bilang. Li Manqi punya fobia kebersihan. Dapur belakang sangat kotor. Dia tidak mungkin pergi untuk makan. Jadi hanya tersisa mencari orang atau mencari sesuatu. 2 kemungkinan, jika mencari orang. Panggilan telepon bisa mengatur pertemuan di tempat yang bersih. Tidak perlu pergi ke dapur belakang. Jadi aku menimpali. Jadi dia pergi ke dapur belakang untuk mencari sesuatu. Mencari sesuatu yang tidak bisa lepas dari dapur belakang. Su Yourong mengangguk. Tapi benda apa yang tidak bisa lepas dari kulkas dapur belakang? Panci. Wajan, Su Yourong membuka pintu dan berjalan keluar. Jadi kita harus melihat rahasia apa yang tersembunyi di dapur. Jangan-jangan mereka benar-benar menambahkan sesuatu ke dalam malatang. Wu Shifu terlalu tidak tahu diri.
Sepanjang jalan aku memikirkan nada bicara Suyourong yang melihatku linglung. Sedikit bercanda. Sangat tegang. Mungkinkah ada harta karun yang kau sembunyikan di dapur? Aku benar? Apa yang dia lakukan tiba-tiba? Aku khawatir tentang tubuhku. Menurutmu haruskah aku melakukan pemeriksaan kesehatan? Bagaimana jika ada barang terlarang di dalam malatang? Suyourong tidak bisa menahan tawa. Kau tahu seberapa mahal benda itu? Semangkuk malatang 30 yuan bahkan untuk keluargamu. Dia mengatakan itu seperti melakukan amal meskipun nada bicaranya sinis. Tapi memang ada benarnya. Aku sedikit lega. Masih menyentuhnya untuk menghibur. Kalau menghibur ya menghibur saja, jangan sinis. Suyourong dengan sengaja mendesis. Pinggangku sudah kau sentuh sampai botak. Aku mendengus dingin pinggang botak. Tidak apa-apa. Bagian lain bisa dilembabkan. Ekspresi wajah Suyourong berubah beberapa kali. Terakhir mencengkeram pinggangku. Memaksaku berjalan dengan benar. Dan berhenti berbicara omong kosong. Di laboratorium, teknisi segera menyambut Suyourong begitu melihatnya. Memang ada masalah. Bumbunya bermasalah. Suyourong mengerutkan kening. Bumbu? Semua teknisi bumbu mengangguk dan menggelengkan kepala. Yang sudah dibuka tidak terlalu bermasalah. Hanya saja ada sedikit tambahan zat aditif yang ilegal tapi tidak mematikan. Tapi yang belum dibuka. Dia berkata sambil mengeluarkan beberapa bungkus MSG. Membuka garam dan menuangkannya ke piring. Benda di dalamnya bukan hanya bumbu. Aku mendekat untuk melihat. Dengan mata telanjang. Sama sekali tidak bisa melihat perbedaannya, hanya terlihat seperti garam biasa. Tapi ekspresi Suyourong berubah. Mengambil laporan pengujian. Ekspresinya semakin suram. Benar saja. Ini bukan garam. Tapi narkoba. Hatiku tenggelam. Bumbunya bermasalah. Wu Shifu tidak mungkin tidak tahu. Kemudian Suyourong mengangkat kepalanya dan melambai kepada petugas polisi yang mengikutinya. Menyuruh mereka saat menginterogasi. Bahwa Wu Gang bermasalah. Suyourong dan yang lainnya segera menginterogasi Wu Gang. Tetapi dia bersikeras tidak tahu apa-apa. Apalagi soal membunuh. Aku saat itu sedang di Sieho. Wu Gang terus meneriakkan ketidakbersalahannya. Sibuk sampai jam 10 lebih baru selesai. Mana ada waktu untuk membunuh? Wajah Suyourong suram seolah bisa meneteskan air. Lalu bagaimana kau menjelaskan bumbu di dapur belakang? Wu Gang membela diri bahwa dapur bukan hanya aku sendiri yang bisa masuk, Tuan Lin. Pelanggan tetap seperti mereka juga sering datang. Mungkin mereka orang kaya yang membawanya. Dan menyalahkanku. Aku di luar menggertakkan gigi karena marah. Orang tua bangka ini masih ingin menyeretku ke dalam masalah. Tidak peduli bagaimana mereka bertanya. Wu Gang tetap tidak mau mengaku. Dan bahkan berteriak-teriak ingin mencari pengacara. Berkutat sepanjang malam. Suyourong juga tidak terlihat baik. Meminta orang untuk menahan Wu Gang terlebih dahulu. Keluar. Tarik napas. Aku membawa sarapan. Saat kembali dari kafetaria, Suyourong sedang duduk di koridor dengan tatapan kosong. Seluruh dirinya tidak bersemangat. Seperti kucing yang layu. Lapar tidak. Aku menggoyangkan bakpao di depannya. Makanlah, Suyourong sadar dan makan. Dia mengambil bakpao itu. Lalu menatapku. Aku akan mengantarmu pulang sebentar lagi. Sudah sibuk semalaman. Aku tidak bisa menahan untuk mengacak-acak rambutnya. Lihat kau sangat lelah. Istirahatlah sebentar sebelum sibuk lagi. Suyourong menjawab dengan lesu. Duduk di kursi sambil mengunyah bakpao. Penampilannya sangat patuh. Hatiku terasa gatal saat melihatnya. Lalu berpura-pura tidak sengaja mengacak-acak rambutnya lagi. Melihat dia tidak bereaksi. Aku mengacak-acaknya 2 kali lagi. Sampai aku mengulurkan tangan untuk ketiga kalinya. Setelah selesai makan, Suyourong yang makan bakpao itu akhirnya mengangkat kelopak matanya. Tidak boleh ada yang ketiga kalinya. Seolah aku tidak merasakannya.
Aku tersenyum ramah. Ingin menghiburmu ya? Su Yourong mendengus dingin. Jelas tidak percaya. Aku hanya bisa menarik tanganku. Agak menyesal. Sunyi selama beberapa detik. Su Yourong tiba-tiba berbicara. Nadanya agak canggung. Bukankah kau ingin menghiburku? Kenapa hanya mengacak-acak 2 kali? Apa gunanya hiburan? Penampilan Su Yourong yang berbeda dengan hatinya ini. Terlalu imut. Jika bukan karena aku yang berinisiatif. Dia harus canggung berapa lama? Saat istirahat makan siang. Su Yourong mengantarku pulang. Juga menyuruhku untuk berhati-hati dengan keselamatan diriku sendiri akhir-akhir ini. Ada apa-apa? Telepon aku kapan saja. Aku selalu merasa ada yang salah dengan hal ini. Aku merinding setiap kali aku memikirkan orang yang meniru aku di rekaman CCTV. Sugang, seorang pria parubaya, pasti tidak bisa berpura-pura menjadi pemuda. Jadi orang di rekaman CCTV itu adalah komplotannya. Atau orang yang dituduh olehnya secara sembarangan mengendarai mobil ke kompleks. Su Yourong melihat sekeliling lingkungan dengan sedikit terkejut. Sewa apartemenmu di kompleks ini tidak murah, ya? Apakah gajimu setelah lulus cukup untuk memenuhi kebutuhan? Aku menyentuh hidungku dan tertawa. Kondisi keluarga lumayan. Mereka sudah membelikan aku rumah sebelum aku lulus. Su Yourong menghela napas panjang. Kau membuatku merasa seperti akan dipelihara. Aku berkedip. Berpura-pura tidak mengerti apa itu dipelihara. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di bawah. Su Yourong menoleh, menatapku dan tersenyum. Bukankah pandanganmu mengikuti kelima indramu? Aku cukup percaya diri pada diriku sendiri. Aku tidak bisa menahan tawa, kau sedang menggodaku. Aku adalah warga negara yang baik yang harus mengatakan tidak pada godaan buruk. Tapi Su Yourong sangat tenang. Tidak apa-apa. Masih ada hari esok. Kita pasti bisa mengobrol denganmu. Hatiku tergerak, aku mendongak. Tepat saat tatapan kami bertemu. Detak jantungku tiba-tiba menjadi sangat jelas. Seperti genderang yang terus berdentum. Aku dengan cepat memalingkan muka. Berbisik, kalau begitu, secepatnya, jangan terlalu malam. Su Yourong langsung tertawa. Meletakkan kedua tangannya di setir. Matanya berbinar-binar, aku sangat menantikan dia menatapku. Maaf. Aku dengan cepat ingin mendorong pintu mobil. Tapi aku mendorongnya 2 kali dan tidak terbuka. Aku hanya bisa menoleh untuk melihatnya, mengapa dia mengunci pintu mobil. Su Yourong menatap. Aku menatap untuk waktu yang lama. Emosi di matanya sangat dalam. Tapi pada akhirnya dia hanya menggelengkan kepala. Menekan tombol buka kunci. Tidak apa-apa. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Aku terdiam selama 2 detik. Memanfaatkan saat dia menundukkan kepala. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menyentuh sudut bibirnya dengan ujung jarinya. Lalu buru-buru mendorong pintu mobil. Dan berlari keluar. Aku kembali. Tidak berani menatap mata Su Yourong. Aku melambaikan tanganku. Cepatlah. Cepatlah. Aku tidak menunggunya bereaksi. Aku bergegas naik ke atas. Ponsel dengan cepat bergetar 2 kali. Itu adalah pesan dari Su Yourong. Nadanya sedikit galak. Dan sedikit sedih. Kehujanan? Kenapa kamu langsung lari setelah selesai mengobrol? Aku tersenyum bodoh untuk waktu yang lama. Belum membalas pesan. Telepon berdering terlebih dahulu. Itu Liu Lei. Aku baru ingat. Kami berdua berjanji untuk makan malam. Dengan cepat mengangkat telepon dan bertanya. Mau makan apa malam ini? Suara Liu Lei datang dari telepon. Aku melihat waktu dan memutuskan untuk tidur siang. Agar pas. Jadi aku bilang pergi ke restoran hotpot dekat universitas saja. Liu Lei tidak keberatan. Sampai jumpa nanti malam, menutup telepon. Aku membalas pesan ke Bei Yerong. Membujuknya beberapa kalimat. Dan melaporkan jadwalnya. Baru kemudian pergi mandi dan tidur. Pukul 7 malam.
Aku tiba di restoran hotpot tepat waktu. Liu Lei sudah menungguku di kamar pribadi. Dia melihatku dan tersenyum. Kamu tidak berubah. Kamu tetap tampan dan bersemangat. Aku tertawa. Kakak, kita baru lulus 3 bulan. Aku bisa berubah jadi apa? Justru kamu sepertinya sedikit lebih gemuk dari saat lulus. Jangan banyak bicara. Liu Lei menyerahkan tablet, ayo pesan. Aku dan Liu Lei tidak satu fakultas saat kuliah. Tetapi memiliki hubungan yang cukup baik di organisasi yang sama. Melihatnya sekarang bekerja dengan lancar. Aku juga merasa tidak enak untuknya. Aku makan malam hampir jam 9. Kami berdua keluar dari restoran. Liu Lei bertanya bagaimana kamu akan pulang. Aku mengantarmu, aku melihat pesan di tangannya. Bagaimana dia membalas? Aku sedikit bingung. Baru saja hendak berbicara. Terdengar suara klakson mobil di depanku. Mencari sumber suara. Aku langsung tertawa. Tidak perlu. Ada yang menjemputku. Liu Lei mengikuti pandanganku. Setelah pergi ke kantor polisi, ini datang dan pergi. Aku melambai padanya dan pergi duluan. Ketika aku mendekati mobil, Su Yurong sudah turun. Aku tersenyum kecil. Bagaimana bisa petugas punya waktu luang? Mungkinkah aku menjadi tersangka lagi? Su Yurong melihat nada bicaraku sedikit bercanda. Aku tidak datang untuk menagih hutang. Mengapa aku berpura-pura bodoh? Su Yurong maju 2 langkah. Ujung jarinya menyentuh daguku. Aku tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup pendendam. Mata Su Yurong juga tersenyum. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, telepon tiba-tiba berdering. Dia menunduk dan melihatnya. Wajahnya langsung berubah. Itu telepon dari kantor polisi. Setelah menjawab telepon, senyum di matanya dengan cepat menghilang. Setelah menutup telepon, dia menatapku, ada masalah. Pacar Limanqi, Chen Zheyu, meninggal. Aku terkejut. Bagaimana bisa Su Yurong menyuruhku masuk mobil dulu? Pagi ini kami mengambil sidik jarinya. Dia bilang ada dokumen penting yang harus ditandatangani. Kami terpaksa melepaskannya dulu. Menunggu hasilnya keluar baru memanggilnya. Hasilnya keluar sore ini. Sidik jarinya tidak cocok. Orangnya juga tidak bisa dihubungi. Asistennya baru saja melapor bahwa dia meninggal di rumah. Tanpa sadar aku bertanya penyebab kematiannya, Su Yurong menatapku. Penilaian awal adalah bunuh diri dengan minum racun. Saya lebih terkejut. Pagi ini dia ingin memukul saya. Bagaimana bisa bunuh diri? Su Yurong terlihat serius saat memeriksa tempat kejadian. Tidak menemukan jejak paksaan dari luar. Asisten yang melapor adalah orang terakhir yang memasuki kamarnya. Terjadi pembunuhan. Kami berdua kehilangan minat. Mengejek saya naik taksi pulang. Su Yurong pergi ke tempat kejadian. Hati-hati. Dia berpesan agar saya berhati-hati karena kedua kasus ini aneh. Jika ada situasi apapun, segera telepon saya. Saya mengangguk dengan cepat dan melihatnya pergi dengan mobil. Setelah mandi setelah pulang, saya duduk di tempat tidur dan berpikir. Wu Gang punya alibi dari pukul 9 sampai 10. Tidak mungkin membunuh Limanqi. Chen Zheyu punya waktu untuk melakukan kejahatan. Tapi mengapa bunuh diri? Juga orang yang mirip saya di rekaman CCTV. Jika Chen Zheyu membunuhnya, Limanqi menyamar sebagai saya untuk menjebak. Mengapa harus bunuh diri? Memikirkan hal ini, saya tiba-tiba berhenti. Jika orang yang ingin menjebak saya, bukan Chen Zheyu, tapi orang lain, pikiran saya berputar dengan cepat. Tiba-tiba teringat sesuatu dan berguling turun dari tempat tidur. Menggeledah ransel saya. Segera, saya menemukan sebuah kantong kecil dari lapisan ransel saya. Di dalamnya ada bubuk putih seperti garam. Ternyata begini. Ternyata adalah naman. Saat saya terkejut, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Suara Su Yurong datang dari luar pintu. Lin Yu buka pintu.
Saya terkejut oleh suaranya yang tiba-tiba. Menyadari, cepat pergi untuk membuka pintu. Kamu istirahat. Kata-kata Su Yourong tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada kantong kecil di tangan saya. Ekspresinya berubah dari cemas menjadi serius. Apa ini? Aku buru-buru meletakkan tas di atas meja. Ini bukan milikku. Seseorang memasukkannya ke dalam tasku. Su Yourong tidak berbicara. Menutup pintu, bayangan jatuh di wajahnya. Agak tidak pasti. Sungguh? Anda bisa menggeledah rumah saya. Sama sekali tidak ada yang lain. Aku buru-buru menjelaskan. Su Yourong menatapku lama sebelum akhirnya menghela nafas lega. Aku tahu. Jangan tegang. Aku merasa tertekan seolah-olah aku dianggap pengedar narkoba. Bagaimana mungkin aku tidak tegang? Sambil berkata, aku bingung. Kenapa kamu datang? Su Yourong berkata. Kami menemukan sumber racun di rumah Chen Zheyu. Dia yang memesannya. Segel membran teh susu memiliki lubang jarum. Dia tidak bunuh diri. Dia diracun sampai mati. Hatiku tenggelam. Meskipun aku sudah punya firasat. Tetapi mendengar berita konfirmasi masih tidak enak. Orang-orang yang terkait dengan kasus itu satu demi satu mengalami masalah. Aku meneleponmu. Kamu tidak mengangkatnya? Karena takut kamu dalam bahaya, aku datang. Su Yourong menjelaskan. Aku buru-buru melihat ponselku. Maaf, aku bilang baterainya habis dan mati. Su Yourong menatapku. Tidak apa-apa kalau begitu. Sekarang ceritakan apa yang terjadi dengan tas ini. Aku melihat tas itu dan bertanya apakah dia bisa memastikan apa itu? Itu narkoba. Su Yourong mengambil tas itu dan melihatnya. Sangat mirip. Tetapi harus diuji untuk mengetahuinya. Kamu bilang seseorang memasukkannya ke dalam tasmu, kalau itu dia. Tiba-tiba berhenti. Seolah memikirkan sesuatu. Aku dan dia saling menatap selama beberapa detik. Su Yourong berkata dengan suara berat. Itu Liu Lei. Aku menghela nafas. Iya. Itu dia. Liu Lei kabur. Aku duduk di mobil polisi. Mendengarkan di ujung telepon. Suara Su Yourong yang tergesa-gesa. Dia berani memasukkan barang ke dalam tasku. Pasti sudah memikirkan jalan keluarnya. Salahkan aku karena terlambat menyadarinya. Su Yourong menghela napas. Untungnya hanya seorang pekerja magang lepas. Tiba-tiba seluruh kantor polisi akan kehilangan muka. Ternyata ada orang seperti ini di tim. Namun, setelah memastikan tersangka, interogasi Wu Gang akan lebih mudah. Su Yourong berkata lagi. Kami akan segera selesai di sini. Duduk diam di dalam mobil. Jangan berkeliaran, mengerti? Aku segera mengangguk dan menutup telepon. Ponselku tiba-tiba bergetar. Bukan dari Su Yourong. Itu adalah pesan MMS asing dengan gambar yang terlampir. Pupil mataku menyempit. Foto itu adalah koridor rumah Liu Lei. Kotak meteran listrik terbuka. Di dalamnya bukan meteran listrik, melainkan batang-batang dinamit. Menurutmu berapa banyak polisi yang bisa dibunuh jika ruangan dipenuhi dinamit? Jangan macam-macam. Aku mengawasi setiap gerakanmu. Sekarang turun dari mobil dan berjalan ke loker paket di sini. Aku menarik napas dalam-dalam. Jari-jariku mengetuk pintu mobil. Lalu membuka pintu mobil. Kepada petugas yang berjaga, Youan, aku berkata. Aku mau ke toilet. Youan menatapku. Mengangguk. Jangan pergi jauh. Aku tersenyum paksa. Tahu loker paket kompleks Liu Lei ada di pojok. Beberapa hari ini hujan. Dan dingin di malam hari. Tidak ada banyak orang di kompleks, aku memegang payung. Berjalan menuju loker paket. Mencoba memahami keseluruhan kejadian di dalam otakku. Kurasa, dulu ketika Liu Lei bekerja paruh waktu di bar. Dia menemukan atau berpartisipasi dalam perdagangan narkoba Wu Gang. Dan menghasilkan banyak uang dari itu. Bisa dilihat dari penampilannya sekarang. Saat kuliah,
Keluarga Liu Lei tidak mampu. Dia bahkan mengajukan beasiswa untuk siswa kurang mampu. Sekarang malah mengendarai Mercedes-Benz. Su Yourong pernah berkata, keuntungan dari penjualan narkoba sangat tinggi. Cukup untuk menopang konsumsi tingginya. Lalu kematian Li Manqi. Seharusnya Li Manqi menemukan perbuatan Liu Lei dan Wu Gang. Ditemukan oleh mereka saat mencari bukti. Jadi dia dibunuh. Kematian Chen Ziyu mungkin juga terkait dengan ini. Dia pasti menemukan sesuatu yang membuat Liu Lei dan yang lainnya merasa terancam. Sehingga mereka membunuhnya. Tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Orang yang mirip denganku di rekaman CCTV. Orang itu seharusnya Liu Lei yang menyamar. Tapi apakah dia ingin meniru aku atau Chen Ziyu meniru Chen Ziyu? Masuk akal jika dia bisa menjebaknya dalam pembunuhan dengan meniru. Mengapa aku? Aku tidak punya dendam dengannya? Mengapa dia menghabiskan begitu banyak usaha untuk menjebakku? Membuatku menjadi pembunuh, pikiranku kacau. Aku segera berjalan ke loker paket. Liu Lei berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Wajahnya pucat. Tapi tersenyum, aku menatapnya dengan bingung. Beberapa detik kemudian aku berbicara lebih dulu. Apakah kamu sakit? Liu Lei jelas terkejut sesaat. Lalu tertawa. Sungguh menarik. Orang pertama yang peduli padaku adalah orang yang paling kubenci. Aku akan segera mati. Ucapnya dengan nada datar. Dan dia yakin dia tidak punya banyak waktu lagi. Tidak heran dia terlihat tidak bersemangat. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata. Kamu menghasilkan begitu banyak uang dari menjual narkoba. Mengapa tidak pergi ke rumah sakit untuk berobat dengan uang itu? Tawa Liu Lei semakin keras. Hingga akhirnya menghilang. Tahukah kamu berapa banyak uang yang telah dihabiskan keluargaku untukku sejak aku kecil? Tidak sampai 100.000. Tetapi berapa banyak uang yang telah kukirimkan ke rumah setelah aku dewasa? 500.000 atau lebih. Mereka terlalu serakah. Selama mereka hidup, aku tidak akan pernah bisa hidup untuk diriku sendiri. Apakah kamu mengerti? Aku menatap wajahnya yang dingin. Hatiku bergetar. Lin Yu. Tahukah kamu? Sejak pertama kali aku mengenalmu, aku sudah membencimu. Liu Lei berdiri di bawah lampu jalan. Setengah di dalam cahaya. Setengah di dalam bayangan. Kau pintar. Keluarga kaya dan tampan. Kemanapun kau pergi, orang-orang mengelilingimu. Bersamamu. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan itik buruk rupa. Aku hanyalah sebutir debu. Tidak ada yang bisa melihatku. Awalnya aku ingin mengejarmu. Tapi tidak peduli bagaimana aku mencoba. Kau selalu berada di depanku. Liu Lei tersenyum pahit. Aku ingin mengambil jalan pintas. Jadi aku merayu Li Manqi. Wanita itu bahkan jika menjadi anjingnya. Selama aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku bersedia. Tapi aku justru bertemu denganmu di bar. Dulu, aku minum minuman mahal dengan santai saat kuliah. Sebotol minuman yang aku dapatkan dari kerja paruh waktu selama setengah tahun dan tidur dengan Li Manqi puluhan kali. Dia tidak akan memberikannya padaku. Hujan nanti. Garis startmu terlalu jauh di depan. Tidak peduli bagaimana aku mengejar, aku tidak bisa menyusul. Berdiri di depannya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Untuk menghiburnya. Kemudian aku menemukan kasus penjualan narkoba di dapur belakang. Aku tahu ini bisa menghasilkan uang. Hal yang paling aku butuhkan adalah uang. Liu Lei menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi terdistorsi. Awalnya hari-hari perlahan membaik. Aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Tapi dia tiba-tiba didiagnosis menderita kanker hati stadium akhir. Tahukah kau apa yang aku pikirkan ketika aku menerima surat diagnosa itu? Aku ingin membunuh banyak orang. Termasuk orang tuaku. Adikku, Li Manqi. Bahkan kau dalam kegelapan. Wajah Liu Lei tampak sangat mengerikan. Jadi setelah Li Manqi mengetahui bahwa kami menjual narkoba, aku segera memikirkan sebuah rencana. Aku ingin membunuhnya dan juga membunuhmu.
Bahkan jika kau tidak mati, aku juga akan menarikmu dari altar. Mendengar napas ini saja sudah sedikit gemetar. Jadi kau sengaja meniru diriku muncul di rekaman CCTV. Membuat Wu Gang berkata. Seorang tersangka yang mirip denganku. Itu semua agar aku yang disalahkan. Liu Lei mencibir. Awalnya rencana berjalan lancar. Perhatian polisi tertuju padamu. Tapi kebetulan Chen Ziyu tiba-tiba datang ke kantor polisi. Aku terkejut. Tiba-tiba aku mengerti semuanya. Chen Ziyu tahu Li Manqi berselingkuh. Tapi tidak tahu siapa selingkuhannya. Mendengar dari karyawan, polisi membawanya pergi. Aku jadi mengira akulah pelakunya. Ternyata saat sampai di kantor polisi. Bukan? Sungguh tidak beruntung. Nada bicara Liu Lei mengandung sedikit ejekan, sidik jarinya aku yang ambil. Dia mencium aroma parfum yang sering digunakan Li Manqi di tubuhku. Chen Ziyu adalah pacar Li Manqi. Pasti familiar dengan aroma parfum itu. Sedangkan Liu Lei sedikit banyak membawa aroma itu. Jadi agar tidak ketahuan, kau membunuhnya dengan meracuni teh susunya. Suaraku sedikit bergetar. Liu Lei menghela napas. Dengan nada bicara yang ringan. Sebenarnya sebelum membunuh, aku sangat penakut. Selalu merasa membunuh itu sulit. Tapi tahukah kau? Setelah benar-benar mengambil langkah itu, baru kusadari. Sebenarnya sangat mudah. Menusukkan pisau ke daging tidak ada bedanya dengan membantai babi. Menyuntikkan jarum ke teh susu sama seperti meracuni tikus. Membunuh jauh lebih mudah daripada hidup. Liu Lei menatapku. Udara terasa sangat dingin hingga seluruh tubuhku gemetar. Sekarang giliranku. Lin Yu. Sambil berkata begitu, Liu Lei membuka jaketnya. Ternyata bahan peledak itu tidak ada di kotak meteran listrik. Melainkan di dalam pakaiannya. Aku tidak perlu membunuh polisi. Mereka orang baik. Aku menghormati mereka. Tapi aku membencimu. Lin Yu, semakin baik kau padaku. Semakin kamu sopan padaku. Semakin aku membencimu. Benci sampai ingin. Sekarang juga mati bersamamu. Hampir bersamaan dengan saat dia selesai berbicara. Sebuah suara keras. Tiba-tiba datang dari belakang, aku menunduk. Aku secara refleks mengikuti peluru. Membelah malam. Menembus kepala dalam sekejap. Mengeluarkan suara tumpul. Memekakan telinga. Wajah garang Liu Lei belum membeku. Darah segar mengalir di wajahnya. Menutupi matanya. Saat dia jatuh, aku menerjangnya. Menangkap tubuhnya yang berat. Lin Yusu dan Rong berlari dari belakang. Dengan suara tergesa-gesa, lepaskan. Dia membawa bom. Aku berkata dengan suara serak. Aku tidak tahu apakah bom ini akan meledak jika terkena benturan. Aku harus menangkapnya. Su Yurong langsung terdiam. Dia meminta polisi di belakangnya untuk segera menyusul. Dengan hati-hati menyeret mayat Liu Lei. Oke. Tidak apa-apa. Kamu bisa melepaskannya. Su Yurong memelukku erat. Mencium dahiku. Kamu melakukannya dengan baik. Melakukannya dengan baik. Sayang. Aku tertegun mendengarkan selama beberapa detik. Baru kemudian kesadaranku kembali, aku membenamkan diri di pelukan Su Yurong. Baru kemudian aku sedikit tenang. Setengah jam kemudian, mayat Liu Lei dan bomnya sudah ditangani. Aku memegang minuman panas di tanganku. Tangan Cocoa masih gemetar. Masih tidak enak badan? Su Yurong melihat wajahku membaik. Sedikit. Mulai menghitung. Kamu terlalu berani. Aku sudah bilang. Biarkan kamu tinggal di mobil. Kamu masih berani menemuinya sendirian. Saya buru-buru membela diri. Saya sudah memberitahu Youan sebelum saya turun dari mobil. Saya mengetuk kode Morse SOS. Apa kau masih punya muka? Su Yurong merasa beruntung. Untungnya An mengerti ini. Bagaimana jika dia tidak mengerti? Mati bersama Liu Lei. Apakah kau tahu?
Kami baru saja menemukan Liu Lei. Belum lama ini dia mengirim daging asap beracun kepada orang tuanya. Adiknya memakannya dan tidak bisa diselamatkan. Orang tuanya masih terbaring di Ichu. Seketika saya kehilangan suara. Menggigit sedotan coklat panas dan ingin menangis. Meskipun tahu saya gegabah. Tapi baru mengalami hidup dan mati sudah dimarahi. Hati saya masih tidak enak. Belum sempat saya merasa cukup sedih. Saya mendengar Su Yurong menghela napas. Detik berikutnya, saya dipeluknya. Kau membuatku sangat takut. Lin Yu Su Yurong memeluk saya dengan suara agak serak. Apakah kau tahu bagaimana perasaanku ketika aku melihat berita bahwa kau mungkin mengalami sesuatu? Aku merasa masa depanku yang panjang. Belum dimulai sudah mau berakhir. Saya dipeluknya erat-erat. Tapi hati saya sangat tenang. Tidak mungkin. Aku belum mengejarmu. Bagaimana aku bisa rela mati? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Su Yurong tiba-tiba mendongak dan mencium bibirku. Saya benar-benar tercengang. Apa yang kau lakukan? Aku sudah mengembalikannya. Baik kan? Dia menatapku dengan tatapan yang jujur dan bersemangat. Aku ingin segera memastikan hubungan kita. Aku baru bisa tenang jika menggenggammu erat-erat di tanganku. Dalam sekejap semua kesedihan dan ketakutan hilang. Aku mendongak menatap mata Su Yurong. Aku bisa melihat bayanganku dengan jelas. Jangan menyesal. Kataku pelan. Aku sudah menggenggamnya erat-erat. Aku tidak akan melepaskannya. Tidak akan menyesal. Su Yurong menatap mataku. Ada sedikit api di pupilnya. Sebenarnya ketahuilah aku tidak sedikit. Aku akan mencoba mendekatimu. Setiap jalan yang dilalui Lin Yu. Tidak pernah khawatir tentang garis. Aku tertegun dan tertawa setelah beberapa saat. Aku menunduk dan menciumnya. Aku mungkin akan segera memastikan bahwa hidup lebih dekat daripada kematian daripada membunuh. Tapi aku masih ingin memilih jalan yang sulit ini. Karena di sepanjang jalan ini, pemandangan seperti Su Yurong tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kematian.